Izin untuk kepada Saudari Ade Fitri Siombing untuk men-screen PPT-nya. Udah. Nah, selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang konsep dan penerapan pendelegasian wewenang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Ade Fitri Siombing, yang kedua yaitu saya sendiri, Cindina Baban, yang ketiga Rosaria Sianipar. Pengertian pendelegasian wewenang. Wewenang adalah bagian dari setiap interaksi pimpinan dan bawahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang pemimpin melaksanakan tugas pekerjaannya dengan kewenangan yang dimilikinya dan dapat mendelegasikan tugas dan pekerjaan tersebut kepada bawahannya. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer yang berwenang pada waktu yang berwenang akan dilaksanakan. Dari definisi pendelegasian wewenang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendelegasian wewenang dilakukan dari manajer yang lebih tinggi menempatkan manajer yang lebih rendah, bukan kepada karyawan. Manajer yang lebih rendah menempatkan otoritas secara eksplisit dari manajer pendelegasian otoritas pada waktu akan melaksanakan otoritas yang telah didelegasikan kepadanya. Pemberian wewenang yang dilaksanakan dalam pendelegasian berwenang masih bersifat setengah-setengah. Jika kepada manajer bahwa saja manajer tingkat atas pendelegasiannya atau berwenang secara setengah-setengah, dapat dibayangkan seberapa rendah tingkat kepercayaan manajemen atas kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Kondisi pendelegasian wewenang cocok diimplementasikan dalam kondisi berikut. 1. Karyawan terdiri dari tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak terdidik. Tugas-tugas di masa lalu. Pekerjaan umumnya merupakan hal yang sederhana dan manual yang dilaksanakan oleh pekerja tidak terampil dan tidak terdidik, sehingga pekerja semacam itu mudah diamati pelaksanaannya, atau yang dikenal sebagai hierarki organisasi, yang mendasarkan pada prinsip komando dan kepatuhan dalam menjalankan organisasi yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan manual yang dilaksanakan oleh pekerjaan tidak terampil dan tidak terdidik. 2. Informasi tidak dapat diakses oleh karyawan karena keterbatasan teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Di masa lalu, informasi diolah secara manual, sehingga data dikumpulkan secara fisik di suatu tempat atau tentu saja di bawah kontrol manajemen tingkat atas, dan eksklusif pula dimanfaatkan oleh manajemen tingkat atas. Dengan demikian, karena keterbatasan teknologi pengolahan data ini, wajar jika setiap karyawan akan melaksanakan pekerjaan. Mereka memerlukan rantai otorisasi dari manajer di atas mereka, karena di tangan manajer puncaklah informasi yang diperlukan berada. 3. Lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan adalah stabil. Lingkungan bisnis yang stabil memberikan toleransi kepada panjang rantainya komando dalam pengambilan keputusan. Di dalam lingkungan seperti itu, perubahan jarang terjadi. Kultur yang dihasilkan dari kecepatan pengambilan keputusan bukan merupakan membentuk pemimpin yang berpegang pada kedudukannya atau position based leadership dan bergaya otoriter yang mengandalkan pada komando untuk memenuhi kepatuhan bawahan. Sistem pendelegasian berwenang menghasilkan pemimpin yang memiliki kekuasaan karena posisi yang dimilikinya. Pemimpin seperti ini memiliki gaya kepemimpinan otoriter
yang mengandalkan komando untuk memenuhi kepatuhan dari bawahannya. 2. Membentuk karyawan yang patuh, tidak kreatif, dan tidak berinisiatif. Sistem pendelegasian wewenang menghasilkan personel yang patuh terhadap perintah. Dan karena pengendalian yang ciptakan cenderung berlebihan, sistem ini juga mengakibatkan karyawan tidak mempunyai inisiatif dan tidak kreatif. 3. Hubungan berdasarkan ketidakpercayaan antara manajer atas dengan manajer di bawahnya. Konsep pengendalian dan tidak didasarkan pada kepercayaan dalam hubungan antara manajer yang lebih atas dengan manajernya. Distribusi berwenang dalam organisasi berdasarkan power based relationship, di mana berwenang bersumber dari manajer tingkat atas yang memiliki wewenang karena kedudukannya, atau position based power. Manajer tingkat defensis kemudian mendelegasikan sebagai wewenangnya atau timah karena posisinya tersebut yang tidak ditunjukkan kepada manajer yang lebih rendah, sehingga terciptalah hubungan berbasis kekuasaan atau berbasis kekuatan hubungan antara kedua manajer tersebut. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan adalah pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer yang berwenang pada waktu yang berwenang akan dilaksanakan. Kondisi yang cocok untuk pendelegasian wewenang ialah karyawan terdiri dari tenaga kerja yang tidak terampil, tidak terdidik, informasi tidak dapat diakses oleh karyawan karena keterbatasan teknologi digunakan untuk mengolah data, dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan adalah stabil. Kultur yang dapat dihasilkan dari sistem pendelegasian wewenang dapat berupa: yang pertama, membentuk pemimpin yang berpegang pada kedudukannya atau position based leadership, dan bergaya otoriter yang mengandalkan pada komando untuk memenuhi kepatuhan bawahan. Yang kedua, membentuk karyawan yang patuh, tidak kreatif, dan tidak berinisiatif. Yang ketiga, hubungan berdasarkan ketidakpercayaan antara manajer atas dengan manajer di bawahnya. Konsep pengendalian tidak didasarkan pada kepercayaan dalam hubungan antar manajer lebih atas dengan manajernya. Untuk Saudara Rahma dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atas paparan yang telah kami lakukan tadi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kelompok kalian menghadapi jika ada seorang pemimpin yang berlaku semena-mena kepada karyawannya? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, cara kami untuk mengatasinya adalah dengan cara, walaupun kita sebagai bawahan itu, kita harus berani bersikap tegas. Berani bersikap tegas itu dalam artian, jika kita diperintah semena-mena, kita bisa saja menolak ataupun melaporkan pimpinan kita itu kepada pihak HRD ataupun pihak yang bisa mengatasi situasi tersebut. Dan bisa juga kita bicara dari hati ke hati. Contohnya itu seperti, walaupun kita bawahan gitu kan, kita bisa saja mengajak pimpinan kita itu untuk curhat. Mengapa dia bisa bersikap semena-mena kepada kita, seperti itu. Lalu kita juga bisa menolaknya itu dalam artian, misalnya kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan ini, terus kita disuruh lagi mengerjakan yang lain, padahal pekerjaan kita yang pertama ini belum selesai dikerjakan. Kita bisa saja menolak, tapi dengan bersikap sopan dan menghargai dia sebagai pimpinan kita juga. Mungkin begitu jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan lagi kepada Rahma. Bagaimana Pak Habib menerimanya? Terima kasih.
Terima kasih buat Rahma.